seperti ini. Ya, dan untuk membahas dialog ini bersama Perangi Terorisme telah hadir di studio Karopenmas Mabes Polri, Bapak Brigjen Pol Agus Rianto dan Direktur Eksekutif Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Bapak Siprianus Aur. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Livestock. Kita akan bahas pasca kejadian kemarin, mungkin agak lebih santai lagi ya, jadi jangan terlalu tegang karena kejadian kemarin. Begitu. Karena sudah banyak juga tagar kita tidak takut seperti itu ya, untuk menyebarkan hal positif setelah kemarin ada kejadian itu, kita harus bangkit lagi seperti itu. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu tayangan informasi berikut. Aksi terorisme kembali terjadi di Jakarta. Pelaku kali ini menargetkan pusat keramaian berbau Amerika, warga asing, dan aparat keamanan. Kesigapan aparat membuat serangan ini tidak memakan korban lebih banyak lagi. Warga negara Indonesia mengutuk keras terjadinya serangan ini. Presiden Joko Widodo dan pemimpin negara sahabat juga mengutuk aksi ini. Saya telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Menko Polhukam untuk kejar, tangkap, baik yang di peristiwa maupun yang ada di jaringan-jaringan ini. Negara, bangsa, dan rakyat, saya kira kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini, dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semuanya terkendali. Untungnya, teror ini tidak lantas menghancurkan perekonomian negara yang telah dibangun dengan susah payah. Adanya teror ini malah berhasil membuat masyarakat Indonesia semakin kuat dan bahu-membahu bersama memerangi terorisme. Iya, seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi tadi, kita tidak boleh takut. Namun rasa takut itu mungkin ada baiknya juga disimpan dulu juga sedikit agar kita lebih waspada ya, Vero ya, dan pemirsa. Nah, kewaspadaan itu pasti berkaitan juga dengan keamanan yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, Pak Agus, ini banyak sudah ada headline-headline di beberapa media cetak juga, Jakarta Siaga 1, Jakarta aman. Nah, sejauh apa nih masyarakat harus merasakan setelah pasca bom kemarin terjadi di kawasan Tamrin, keamanannya akan sudah seperti apa Jakarta pasca bom kemarin? Iya, kalau dilihat Jakarta seperti sebelum terjadi ledakan. Kalau kita lihat mulai dari kemarin sore sudah berangsur-angsur normal, dan alhamdulillah untuk hari ini kita lihat sudah seperti tidak pernah terjadi hal itu. Kita juga terima kasih kepada masyarakat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa secara umum situasi negara kita dalam keadaan aman. Setelah kejadian itu ya memang kita tetap waspada, tetap harus, karena bagaimanapun ya kalau kita sudah tidak punya kewaspadaan, nanti sekecil apapun masalah kita tidak siap. Nah, terkait dengan tadi pernyataan bagaimana dengan kondisi siaga, siaga itu kita selalu katakan bahwa siaga itu berlaku bagi lingkungan kami, bagi Polri. Dengan maksud apabila sewaktu-waktu diperlukan kami siap. Seperti kemarin alhamdulillah kejadian lebih kurang jam 10 lewat, jam 11. Nah, lebih kurang jam 14 atau jam 15 sudah bisa kita kuasai karena kesiapan kita. Menurunkan personil, terus menyebar untuk melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum lebih lanjut. Dan sekali lagi, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kemarin juga kita dapat informasi dari masyarakat untuk di sekitar lokasi TKP, ya alhamdulillah cepat kita bisa atasi kemarin. Tapi Pak Agus, kita tahu bahwa meskipun saat ini Jakarta sudah kembali kondusif lah kita katakan begitu, tapi mungkin masih ada rasa trauma atau paranoid masyarakat terkait dengan bom yang terjadi begitu kemarin atau ledakan yang terjadi kemarin. Dari pihak kepolisian atau pengamanan dari pihak kepolisian seperti apa? Apakah memang hari ini khusus lebih ditingkatkan dibandingkan hari-hari biasanya begitu Pak Agus? Pasti Mbak, tentunya kita tidak mau lagi ada istilah-istilah yang bermacam-macam ya Mbak ya. Wah, kita nanti kecolongan, atau kita tidak siap, kita abai, kita terus semacam overconfident, nggak boleh juga. Tetap kita seperti biasanya memang kegiatan kita lebih tingkatkan. Tentunya karena ini ibu kota, kita juga memperhatikan juga situasi kondisi negara kita kan barometernya salah satunya Jakarta. Nah, kita berharap Jakarta tetap dalam kondisi
yang siap untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya. Bukan berarti yang lain tidak. Sama saja yang lain juga seperti itu. Hanya di sini kan lebih banyak warga negara asing, konsul ataupun pihak-pihak negara asing, tamu-tamu negara yang ada di Jakarta. Tentunya perlakuan terhadap Jakarta itu berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Artinya kalau Jakarta aman, harusnya daerah-daerah lain tidak perlu khawatir begitu ya Pak ya? Tetap nggak bisa juga saja. disepertikan itu, Pak. Karena ini kan seperti balon. Situasi ini kan seperti balon. Begitu ditekan di tempat A, mungkin juga akan pindah ke tempat B. Jadi semua kita perlakukan sama, hanya mungkin karena Jakarta lebih banyak kegiatan untuk negara ini, tentunya personil kita lebih banyak dikerahkan di Jakarta. Dalam artian bahwa intensitas kegiatannya lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin walaupun Jawa Barat atau Jawa Timur penyangganya tetap lebih banyak aktivitasnya ada di Jakarta. Itu. Dan untuk kawasan Jakarta Pusat khususnya wilayah Tamrin dan Sarinah mungkin sampai Bundaran Hotel Indonesia juga ini konsentrasi dari kepolisian khususnya untuk Siaga 1 ini lebih terkonsentrasi di posisi-posisi seperti itu atau seperti gimana Pak? Atau antara lain Jakarta? seperti itu Mbak, antara lain seperti itu. Ya. Karena seperti tadi saya katakan, ya kan, begitu kita terkonsentrasi di sini berarti menyedot yang lain. Nah, akhirnya yang lain kan masyarakat juga di tempat lain juga perlu juga gitu merasa bahwa situasi di tempat saya juga aman, harus aman. Tuntutan masyarakat kan seperti itu. Nah, ini kami tunjukkan kehadiran kami dan kita buktikan kemarin peristiwa itu. Bukan berarti bahwa kita merasa bahwa itu kita sudah sepertinya sudah hebat, belum juga ya. Tapi kita yakinkan kemarin kita berhasil menggagalkan upaya dari pelaku untuk meledakkan di beberapa tempat. Karena apa? Beberapa bom yang meledak. Paling tidak empat kali ledakan di Starbucks, termasuk satu yang di Sarinah Pospol. Nah, kalau seandainya itu masing-masing tempat satu-satu, mungkin korbannya akan lebih dari ini. Nah, itu jadi kita sudah berhasil kita menggagalkan upaya mereka, rencana mereka untuk melakukan teror di negara kita, walaupun tetap terjadi dan akhirnya menelan korban ada 7. Tapi identifikasi dari kita dari 7 itu 5 pelaku dan 2 pihak lain. Satu diantaranya ya warga negara asing. Ya, baik. Nah ini kalau kita lihat lokasinya adalah di kawasan Tamrin, Sarinah. Ini kita tahu di situ tadi Pak Agus menyampaikan banyak juga di situ konsulat, ada konsul, ada kedutaan, banyak hotel dan juga banyak restoran. Salah satunya juga Sarinah dan gedung Cakrawala juga situ banyak usaha restoran seperti itu. Restoran cepat saji begitu ya. Pak Sipri, ini pengaruhnya langsung dirasakan oleh para pengusaha perhotelan dan juga restoran seperti itu kejadian yang kemarin. Memang kalau kemarin ya kita sudah was-was dan sudah mulai berpikir dampaknya pasti ada. Tapi karena begitu cepat pengatasannya, kita optimis. Tidak berpengaruh terlalu kuat terhadap apa yang disebut dengan Wisma Nusantara itu, para turis itu. Karena cepat kemarin pengatasannya. Persoalan kita bukan situ saja sebetulnya. Persoalan kita ini ada suatu momen evaluasi sebetulnya. Dari semua aparat yang terlibat. Karena negara sebetulnya melindungi rakyat. Negara mencegah untuk tidak terjadi itu. Persoalan saya melihat begini, momen yang kejadian kemarin itu momen evaluasi untuk semuanya. Karena kita tiba-tiba di luar dugaan tiba-tiba terjadi. Padahal kita baru berapa minggu lalu terjadi hal yang sama seperti di Paris itu. Sebetulnya Paris itu menjadi batu pegangan untuk kita bahwa akan terjadi juga di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan negara melindungi dan mencegah. Ini evaluasi untuk semuanya. Untuk menghalangi, kan dalam kepolisian itu kan menjaga ketertiban. Sedangkan tentara itu menjaga negara, keutuhan negara. Lalu yang sekarang itu ada BNPT, Badan Nasional Pencegahan Teroris. Itu pencegahan itu yang harus kita evaluasi sebesar dari pencegahan mungkin. Itu lalu kalau misalnya kemarin dilihat nampaknya dari pihak kepolisian juga dan masyarakat juga cepat bereaksi dan merespon kejadian kemarin. Nah,
tapi juga pusat-pusat perbelanjaan di kawasan itu seperti mungkin kita sebut saja Grand Indonesia, Plaza Indonesia, bahkan sampai ke daerah selatan langsung kontan menutup gerai-gerai mereka. Nah, itu reaksi yang dilakukan itu lantas langsung menimbulkan kerugian kah atau seperti apa? Itu reaksi yang wajar kan untuk pengamanan begitu Pak? Begini, reaksi itu reaksi manusiawi. Karena gerakan terorisme, gerakan yang sangat melanggar kemanusiaan, sangat mematikan kemanusiaan. Karena itu memang reaksi itu normal kalau orang tutup segera dan segala macam karena dampaknya kan sangat besar itu. Tapi dampak kelihatan kemarin kan cepat orang sadar bahwa itu tidak terjadi apa-apa lagi. Lalu kan orang sudah mulai malah sampai malam, tadi malam orang datang meninjau. Berkumpul di sekitar situ kan ya Pak ya? bukti bahwa memang post factum itu tidak berdampak. Memang yang kemarin pada saat kejadian itu memang orang sangat menakutkan, itu dampaknya terhadap pariwisata. Tapi optimis bahwa kita itu tidak berdampak jauh seperti yang kita bayangkan seperti Bali. Gitu. Ya, Pak Sipri dan Pak Agus, kita masih akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.